Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Kabarnya baik Mas Tulus, Alhamdulillah. Kemana kita hari ini? Gimana? Ada yang lagi jalan-jalan, lagi ngumpul sama keluarga, atau lagi mau bakar apa, ayam, kambing, sapi, atau rumah yang mau dibakar? Apapun yang sedang kita lakukan sekarang, semoga yang terbaik ya teman-teman. Tetap semangat ya. Yang liburan hati-hati, yang lagi ngumpul sama keluarga juga happy-happy. Yang ngambil kerjaan di malam tahun baru juga nggak apa-apa ya. Semangat selalu buat kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran segala urusannya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah nyawer-nyawer lewat tombol super thanks. Terima kasih juga yang sudah tulis-tulis hadir, sudah absen selalu. Terima kasih banyak. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Maaf Mas Tulus nggak bisa jawab satu-satu, tapi terima kasih banyak untuk partisipasinya, untuk aktivitasnya. Terima kasih, terima kasih. Interaksinya luar biasa, tapi sayangnya Mas Tulus nggak bisa menjawab satu-satu ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah untuk semuanya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, keadaan rumah tangga, keuangan, kesehatan, kemudian pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Yang sedang kurang baik Mas Tulus doakan semoga segera Allah angkat, Allah rubah menjadi baik, amin. Yang sudah baik tetap dalam kebaikan, amin ya Allah. Yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang indang lunas, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Pokoknya di akhir tahun ini teman-teman, kita harus bahagia, prasangka kita harus baik, segala sesuatunya insya Allah akan jadi baik buat kita semua. Katakan amin. Amin ya Allah. Yang nonton video ini Mas Tulus dan keluarga juga tim, insya Allah orang-orang yang bahagia di 2025. Amin. Insya Allah orang yang lancar rezekinya, yang dikabul hajatnya, yang selalu dalam lindungan Allah di 2025 dan seterusnya. Katakan amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Itu harus kita tanamkan ya teman-teman. Meskipun yang mau kita bahas sekarang adalah bukan kabar gembira, bukan kabar bahagia, melainkan kabar duka, di mana dalam kurun waktu 24 jam antara 28
dan juga 29 Desember ditemukan atau dikabarkan ada tiga insiden kecelakaan pesawat, dan yang terparah adalah yang terjadi di Korea Selatan. Yang pertama di Kanada, kemudian di Kanada tuh mana? Pokoknya ada tiga kejadian kecelakaan, tetapi yang satu yang paling parah, yang dua tidak ada korban jiwa, yang satu korban jiwanya lumayan banyak dan lumayan menggemparkan karena pas Mas Teh lagi ngamen juga banyak banget yang share, katanya Mas Teh bener penglihatannya Mas Teh pas ya. Itu video memang sudah saya buat sejak hari Sabtu kalau tidak salah, atau hari Jumatnya. Jadi Mas Tulus itu buat video memang untuk beberapa hari karena memang ada kerjaan, jadi Mas Tulus sudah siapkan videonya sejak beberapa hari yang lalu seperti itu. Dan banyak banget yang DM, bahkan ada salah satu TV nasional yang DM saya untuk diwawancara. Tapi maaf sekali saya aku agak kurang suka kalau diwawancara ngono kuwi, soalnya nanti pasti pertanyaannya harus detail kan. Sedangkan Mas Tulus itu nggak bisa ditanya, atau Mas Tulus itu nggak bisa apa istilahnya ngeramal yang meloho atau asar rembuka itu nggak bisa. Mas Tulus nggak bisa kayak gitu. Jadi ini lumayan viral. Jadi yang akan kita bahas itu teman-teman ya, di akhir tahun ternyata kesedihan itu benar-benar ada meskipun tidak terjadi di Indonesia, dan nanti kita akan bahas itu ya. Ada pesawat Jeju Air yang jatuh, sekaligus juga kita akan hitung melihat di balik dua pesawat lain yang juga mengalami trouble di sini, dan apakah intuisi Mas Tulus memang mengarah ke situ, nanti kita akan lihat secara detail ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih untuk semuanya yang selalu support Mas Tulus untuk bantu sedekah nasi box. Terima kasih. Saya masih belum kepoin, besok di awal tahun coba kita kepoin. Dapatnya berapa sih? Awalnya kan sudah 250-an, hampir 300.000. Apakah sudah nambah atau belum? Terakhir sih yang nambah 12.000, selebihnya ada yang transfer, tapi ada yang 50, ada yang 100 ya, ada yang 200, tapi untuk sedekah ketupat yang akan kita selenggarakan hari ini. Alhamdulillah hari ini di akhir tahun 2024 kita akan sedekah tolak bala dengan mensedekahkan ketupat dan juga sayur lodeh, insya Allah ditambahin dengan menu yang lain. Ternyata tim masak juga lumayan kewalahan, yang sudah kita rencanakan dari hari Jumat segini, bahkan membengkak bisa 2 kali lipat. Insya Allah saya tetap niatkan dengan 200 paket meskipun agak ngos-ngosan karena ternyata semua bahan di akhir 2024 ini semuanya melonjak teman-teman. Jadi yang agendanya hanya habis 2 juta sudah di catatan itu bisa hampir ke 4 juta, 3,7 tadi kita cek. Masya Allah, mudah-mudahan masih ada tangan-tangan baik yang siap membantu karena donasi kita tidak terlalu banyak. Memang saya dalam hati ya udah, honor nyanyi saya tanggal 28-29 insya Allah saya akan gunakan untuk itu. Kebetulan banget nyanyinya nggak terlalu rame sawerane. Tapi ya mudah-mudahan dari jalan Allah nanti Allah cukupkan. Ya kita sudah mulai nyicil bungkus-bungkus kerupuk. Mas Tulus sementara di rumah. Nanti setelah ini kita akan live Q&A. Baru Mas Tulus ke sana. Seperti itu ya. Teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000. Selebihnya terserah teman-teman. Kalau membantu sedekah ketupat, Masya Allah. Aku di luar kendali teman-teman. Aku sempat kaget. Ini kok begini, tim masakku sampai angkat tangan. Ya Allah, kita tuh di luar ekspektasi. Oh ya akhir tahun ya semuanya mahal. Ya Allah ya Rob, di luar dugaan bener. Teman-teman yang masih pengen bantu ketupat, silakan ke rekening BCA yang sudah saya share di status, di postingan YouTube sama yang di grup Rumah Orang Baik ya. Atau yang tidak punya silakan DM Mas Tulus, Mas Tulus bantu. Maksimal sampai jam 12 siang ya teman-teman buat yang ketupat sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau silakan DM saya. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki dari Allah untuk mencukupkan sedekah ketupat kita hari ini. Amin. Karena bukan hanya ketupat teman-teman, Mas Tulus juga siapkan sesaji yang bisa dimakan, jajan pasar, ingkung, dan seterusnya. Itulah kenapa agak lumayan membengkak. Seperti itu kayak badannya Mas Tulus. Ya enggak apa-apa. Kalau ada yang bantuin, Alhamdulillah. Tidak ada yang bantu juga, Bismillah. Insya Allah jadi
jadi berkah. Matur nuwun yang sudah bantu, terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan niatnya buat keluarga, buat siapapun itu Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian sedekah untuk ketupat lodehnya semoga jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah bantu sedekah nasi box terima kasih. Gusti Allah berkahi usaha rezeki keluarganya dan juga jenengan yang bersedekah khususnya. Amin. Semoga sedekahnya Allah terima, pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Kemudian sedekahnya jenengan juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. By the way teman-teman, minyak bidara hari ini pengirimannya saya usahakan jam 3 selesai. Kemarin saya nggak bisa kirim karena barangnya sampainya baru tadi malam. Jadi baru hari ini nanti baru akan Mas Tulus kirim semua ya. Yang mau pesan minyak bidara silakan DM atau WhatsApp ke WhatsApp yang jenengan punya sama Mas Teh boleh. Atau di WhatsApp khusus yang 0857 itu sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi, sama pesannya berapa. Ya, mau tahu manfaat fungsinya tonton video packingnya dulu ya. Setelah tahu nanti baru pesan. Oke? Terima kasih, manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya tak delok erek. Soalnya pesawat iki wingi ana telu sing mengalami trouble dan juga kecelakaan besar. Ini juga salah satu hal yang artinya membuat dunia penerbangan ini menjadi heboh luar biasa karena sejumlah kecelakaan yang terjadi kemarin itu terjadi hampir ya dalam kurun waktu 24 jam antara 28 sampai 29 Desember 2024 ya. Akibat kejadian tersebut dikabarkan ratusan orang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat tersebut. Kemudian pesawat yang jatuh tersebut adalah pesawat Jeju Air yang di Korea Selatan, kemudian Air Canada dan juga KLM yang tergelincir. Hampir keseluruhannya kecelakaan terjadi di bandara ya. Jadi masih dalam kondisi di bandara karena memang katanya beberapa di antaranya mengatakan karena burung, karena trouble dan lain sebagainya. Aku harap teman-teman yang nonton video ini jangan berpikir sesuai dengan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Nanti pasti akan dirilis kok infonya. Kenapa kecelakaan, penyebabnya apa dan seterusnya ya, seperti itu. Insiden kecelakaan pertama terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan yang melibatkan pesawat Jeju Air jenis Boeing 737-808 pada Minggu sekitar pukul 9 pagi setempat ya. 2 jam setelah kecelakaan Jeju Air, pesawat dari maskapai Air Canada AC-2259 milik sebuah perusahaan PAL Airlines terbakar saat mendarat di Bandara Halifax, Nova Scotia, Kanada pada Sabtu 28 Desember 2024 ya, pada waktu malam setempat. Kecelakaan kembali terjadi pada Sabtu. Kali ini melibatkan KLM Royal Dutch Airlines dengan nomor penerbangan KL1204 yang terjadi setelah beberapa pesawat sebelumnya mengalami kecelakaan. Jadi ada 3 pesawat ya teman-teman. Ada Jeju Air, Air Canada dan juga KLM Royal Dutch Airlines. Dan ini terjadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum dari Sabtu sampai di 28 sampai 29 Desember. Alhamdulillahnya untuk kedua pesawat yang tergelincir itu dikabarkan tidak ada korban jiwa, tetapi kalau untuk yang Jeju Air dikabarkan ada ratusan orang yang menjadi korban di sini, diantaranya ada 180 penumpang, kemudian 2 dikabarkan selamat untuk yang di Jeju Air. Dan yang mau kita bahas secara khusus ini adalah Jeju Air teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas 2 clue di sini dari angka 28 dan juga 29 Desember 2024. Dan penyebab kecelakaannya sementara masih akan dirilis teman-teman. Jadi saya tidak berani juga memastikan apakah memang lagi dan lagi. Teman-teman selalu bertanya soal itu, campur tangan bin dan seterusnya. Saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi artinya memang kita tunggu saja infonya. Ada yang ditabrak kawanan burung katanya. Terus ada yang bilang juga karena mengalami malfungsi pada roda pendaratan. Karena ada video yang beredar katanya ada semacam keluar api gitu ya dari apa tuh namanya? Turbin ya kalau nggak salah yang belakang pesawat itu. Jadi itu yang disebabkan yang menyebabkan seperti itu. Kemudian kalau Canada Air juga terbakar, tetapi tidak ada korban jiwa di balik kecelakaan yang terjadi di Canada Air dan semuanya terjadi di bandara teman-teman ternyata. Dan pesawat Jeju Air itu terbang dari
Thailand menuju ke Korea Selatan. Seperti itu. Dikabarkan ada 181 penumpang ya, sebanyak 179 diantaranya tewas dan juga dua diantaranya dikabarkan selamat. Dibalik dari 181 penumpang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kemarin ini lumayan ramai karena kejadian di balik pesawat Jeju Air ini juga lumayan berdekatan dengan video yang saya buat, bahkan ya jatuhnya setelah videonya saya buat, karena video itu kan saya buat hari Jumat ya, dan baru tayang antara Sabtu dan juga Minggu, dan tayangnya di hari Minggu. Kejadiannya itu antara Sabtu dan juga Minggu. Jadi inilah kenapa banyak yang DM saya, bahkan beberapa dari berita online sama media televisi juga ada yang DM saya pas tanggal 29-nya. Jujur, karena memang mungkin videonya mereka tonton dan mereka melihat mungkin pas gitu ya. Mungkin. Jadi agak lumayan ramai. Lalu dari kejadian ini apa yang bisa kita pelajari? Jujur teman-teman, yang saya buat video itu tuh emang betul-betul ya secara on the spot aja. Dimana pada waktu itu tiba-tiba saya ngerasa kayak mau ada kecelakaan besar aja gitu. Jadi nggak ngerti juga bahwa arahnya akan ke sini, dan mungkin teman-teman akan berprasangka apa ini sudah pecah di sini. Maksudnya gini, jadi kan kayak ibarat kata prasangkanya Mas Tulus atau firasatnya Mas Tulus kita anggap sebagai bisul. Sudah pecah, apakah tidak akan berdampak ke Indonesia? Jawaban saya nggak bisa memastikan itu. Apakah ini merupakan pecahan dari bisul dalam tanda kutip firasatnya Mas T? Saya juga tidak bisa memastikan itu, tapi harapan saya, maaf sekali lagi, bukan berarti saya bersyukur karena ada musibah besar di luar Indonesia, di mana pada dasarnya saya melihat ada beberapa potensi. Ini lumayan besar loh, lumayan berat loh teman-teman. Jadi 1 minggu terakhir menjelang pergantian tahun, itu tuh ada 4 pesawat kan. Yang kemarin yang di Kazakhstan itu juga sama. Jadi ini hal yang memberatkan. Dalam dunia penerbangan ini mencoreng banget. Karena dunia penerbangan kan dikatakan sebagai armada transportasi atau alat transportasi yang paling aman di dunia. Ini salah satu hal yang pernah saya dengar, kemudian juga pernah disampaikan oleh beberapa orang bahwa ini merupakan titik yang baik, bahwa penerbangan ini merupakan yang paling aman dari beberapa transportasi umum lainnya gitu. Jadi ini salah satu hal yang mencoreng sebetulnya, karena dalam 1 minggu menjelang pergantian tahun ada 4 pesawat sekaligus yang kelasnya sudah internasional yang tiba-tiba mengalami trouble sampai kecelakaan besar ya, seperti itu. Dan kalau kalian tanya ini sudah memecahkan bisul dari firasatnya Mas T, saya tidak bisa memastikan itu, tapi harapan saya bukan berarti saya bersyukur dengan musibah ini. Harapan saya mudah-mudahan ya sudah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pecahnya di Korea Selatan aja yang terbesar. Indonesia selamat selamat, jangan sampai apa-apa. Amin, jangan sampai ada apa-apa. Meskipun jujur sekali, saya masih belum merasa bisul saya pecah. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Bisul, ngerti ya Mas yang saya maksud bisul ya. Ketika Mas Tulus punya firasat, itu rasanya kayak harus ada yang pecah, harus ada yang jeblok di sana, biar yang di sana tuh kayak jadi tumbal jebloknya tadi loh. Jadi tumbal bisulnya tadi, simpelnya, kiasan bahasanya seperti itu. Itu salah satu hal yang saya perhatikan. Harapan saya betul memang ini sudah yang terakhir. Jadi kejadian tidak ada lagi. Tetapi sorry, saya minta maaf bahwa saya melihatnya justru di awal Januari sampai menjelang bulan Mei atau bahkan bulan 7 malah di sini. Dan kejadiannya itu di Indonesia. Itu yang saya lihat. Tetapi sayangnya kalau teman-teman tuh suka nonton videonya Mas T, saya tuh dari awal sudah mengingatkan ya, 24, 26, 28 dan juga 29. Kalau kalian suka nonton kontennya Mas T secara kontinu, pasti kalian tahu kalau Mas T itu suka banget secara mendadak membahas tanggal 29. Kenapa? 29 itu lumayan keras, lumayan besar terkait dengan musibahnya. Yang namanya kecelakaan hampir semua terjadi di tanggal 29 itu dengan skala yang besar. Seperti itu. Nah, oke, dari firasat yang kemarin Mas Tulus beranggapan bahwa ini bukan sesuatu yang bisul dari yang firasat kemarin. Lalu pandangan Mas Tulus terkait dengan ini, apakah ini masih ada potensi berikutnya? Apakah akan meluas kalau dibaca melalui angkanya? Baik, secara garis besar saya nggak mengatakan ini
bisul atau pecahan bisulnya. Tapi harapan saya mudah-mudahan sudah selesai di sini. Putus intuisinya hanya di kejadian kecelakaan Jeju Air. Meskipun secara garis besar saya belum terlalu yakin dengan putusnya intuisi yang saya hitung, atau ibarat kata firasat saya putus di Jeju Air. Maaf. Tetapi sekarang kita coba hitung dari angka kejadiannya, yaitu 28 Desember 2024 dengan 29 Desember 2024. Jamnya di 9 pagi. Apakah masih ada potensi terjadi ketika hal-hal tersebut kita baca? Jawaban saya sangat-sangat betul masih ada potensi. Bisa di tempat yang sama, bisa meluas di lokasi-lokasi yang lebih jauh daripada tempat kejadian. Ini kan terjadi di Korea Selatan ya, di Kanada. Kemudian tadi ada satunya di Bandara mana aku lali. Nah itu. Kemudian ini terjadi di wilayah Asia Tenggara, masih di benua Asia. Dan ini salah satu hal yang harus kita waspadai karena intuisinya ini bisa terjadi di wilayah yang sama atau juga cukup meluas. 28 ini sudah mulai dijebak, 29 ini sudah mulai membesar. Jadi istilahnya 28 29 tuh saling bersinergi satu sama lain. 28 ini dikumpulin, disekap ya, dikunci di angka 28. 29 inilah diledakkan, istilahnya gitu. Maaf, ini hanya sekedar hitungan angkanya. Seakan-akan tuh timingnya seperti itu aturannya. 28 dijebak dulu, dikantongin dulu semua ya, di 29-nya baru didor istilahnya. Jadi ini poin-poin yang sepertinya harus kalian waspadai juga ketika ingin menggunakan kendaraan udara atau pesawat udara. Harapan Mas T, mudah-mudahan yang nonton video ini jangan sampai pokoknya KB selamat, prasangkanya yang baik saja, nggak perlu takut dengan apa yang sudah Mas T hitung. Harapannya ya satu, kita doa sama-sama mudah-mudahan pecah di Jeju Air saja ya. Jangan sampai ada lagi, apalagi di Indonesia khususnya jangan sampai ada kecelakaan pesawat besar. Meskipun jujur saya masih pesimis dengan rasa percaya diri saya bahwa ini sudah selesai atau sudah stop. Amin, mudah-mudahan Allah kabul ini stop saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, kalau kita hitung dari angka 28, 29, sayang sekali intuisinya tuh panjang teman-teman. 30, 31, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang menurut saya bahaya. Ada simbol air yang melimpah. Teman-teman semalam aku secara mendadak menyampaikan pesan yang disampaikan Cerondol ya, soal tanggal 31 dan juga 1 yang kemungkinan akan ada air di mana-mana. Air dari mana-mana. Jadi mungkin dari hujan, dari banjir rob, dari air laut, dari bendungan jebol dan seterusnya. Ini kemungkinan juga mungkin ada yang akan menjadi musibah di tanggal 31 dan juga 1 Desember ini. Ini satu hal yang harus kita waspadai. Sayangnya saya juga melihat angka 28, 29 itu ada poin itu. Ada poin air yang melimpah, air yang bisa datang dari mana saja, kemudian air yang bisa menyebabkan musibah bahkan di hari yang sama atau next atau satu hari setelahnya. Kita hitung 28, 29, 30, 31 dan juga 1. Jadi hitungan Cerondol kemarin dia menyampaikan itu, kalau saya hitung lewat angkanya juga mungkin. Sayangnya saya melihat ada lambang gempa di sini, ada lambang elemen tanah, entah longsor, entah gempa, entah gunung yang erupsi. Ini juga salah satu hal. Akhir tahun selain kecelakaan pesawat yang lumayan banyak, yang terbesar ini ada 4 yang terdata sementara waktu. Alhamdulillah, maaf, bukan saya bersyukur dengan musibah, tapi terjadinya di luar negeri. Tapi beberapa hal yang besar tadi juga berdampingan dengan musibah-musibah alam yang juga terjadi sama bareng di bulan Desember ini. Salah satunya adalah aktivitas gunung yang sama-sama sedang erupsi secara bersamaan menjelang pergantian tahun. Nah, elemen tanah itu juga lumayan kuat ketika saya baca di balik angka 28 dan juga 29. Jadi harapan saya untuk hati-hati mewaspadai gempa-gempa di awal tahun 2025. Kemudian juga ada simbol air yang melimpah. Harapan saya semoga hitungan saya salah, semuanya baik-baik saja. Amin. Hal terakhir yang saya ingatkan, sorry sekali saya minta maaf. Ada lambang virus, ada lambang penyakit di balik 28, 29. Dan lambangnya itu sudah sangat keras, sudah warning
4 jari kalau kata Serondol. Jadi hati-hati, jaga kesehatan teman-teman. Persiapkan diri kita untuk pergantian tahun, kalau bisa ya tetap dengan stamina yang baik meskipun dalam kondisi sedang malam tahun baruan, tetap kondisikan tubuh kita supaya semuanya baik-baik saja. Diukur dengan baik, jangan diforsir. Karena virus model baru ini ada kemungkinan kalau dibaca dari 28 dan juga 29, kemudian dari jam 9 pagi, virus ini bisa jadi akan merebak. Mungkin hampir sama seperti COVID. Walaupun besarnya saya tidak bisa mengukur, tapi ini bisa jadi meluas kalau kita menggampangkan. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa diwaspadai bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Oke, agak tantrum, agak aneh memang ketika kita melihat kejadian pesawat. Masih ada potensi yang sama di luar negeri bahkan di Indonesia. Kemudian potensinya juga menyinggung beberapa titik alam yang juga bisa bergejolak di 31 juga tanggal 1 ini. Kemudian ditambah lagi dengan adanya simbol virus di balik angka di mana kejadian Jeju Air. Apakah memang ini terjadinya di Asia atau virusnya ada di Asia yang akan menyebar di Asia lagi? Aku tidak tahu soal itu, tapi simbolnya lumayan keras atau lumayan kuat. Jadi teman-teman di rumah harus waspada, jaga kesehatan pastinya, nggak perlu punya pikiran yang macam-macam. Pikirannya aku sehat, Allah mudahkan rezekiku, Allah mudahkan aku 2025, Allah lindungi aku, Allah serba murahkan segala urusanku. Amin, amin ya robbal alamin. Harus prasangkanya baik ya teman-teman, harus tanamkan sesuatu yang baik meskipun keadaan kita mungkin tidak sebaik kata-kata kita. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah nonton video ini. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus cerna. Tetap harus mewaspadai beberapa titik ya. Selain kecelakaan pesawat, saya harus tambahkan kecelakaan udara masih poin yang lumayan di angka 28 sama 29. Jadi perlu kewaspadaan ketika teman-teman sedang perjalanan jauh. Makanya tadi saya bilang, jaga kesehatan, minta keselamatan sama Allah, kemudian juga jaga tubuh kita dari najis. Seperti itu. Terima kasih banyak orang baik. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu di next video ya. Video ini akan saya edit, mungkin bisa langsung saya tayangkan. Kalau tidak, Mas Tulus mungkin akan tapping untuk tayang sore atau di malam hari. Setelah video ini tayang, Mas Tulus mau prepare untuk live kita Q&A sesuai dengan request teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa juga untuk jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Kalian yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga di malam pergantian tahun ini sedekahnya jenengan jadi pendorong doa-doa dan juga hajat-hajat teman-teman tadi untuk segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang meniti usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah jadikan saya, tim, keluarga dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, tadi di hatiku aku pengen durasi kayaknya cuma 20 menit clear ya. Ternyata ini sudah di 26 menit. Terima kasih, semoga manfaat. Mas Tulus pamit mundur dulu ya. Semangat untuk hari ini yang holiday, selamat liburan. Pokoknya harus tetap bersyukur dengan apapun yang kita terima ya. Yang bisa liburan, yang bisa bahagia, alhamdulillah. Yang kurang bahagia, harus bahagiakan diri supaya kita menjadi pribadi yang positif. 2025 juga positif, semuanya akan jadi baik. Amin, amin. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat, happy holiday. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.